Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPDI Susanim. Kita sudah sepekan dalam menjalani tahun 2024 ini, ya. Masih dalam suasana tahun baru. Mari kita membekali diri kita lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat firman Allah yang saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan melihat pada ayatnya yang ke-11. Demikian firman Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah ini ditulis kira-kira pada abad yang keempat sampai yang ketiga sebelum Masehi, di mana keadaan bangsa Israel pada waktu itu digambarkan begitu muram. Secara politis bangsa Israel hidup di bawah kekuasaan penjajah yang selalu datang silih berganti. Mulai dari penjajahan pada waktu mereka di Babel, kemudian Madai dan Persia sejak tahun 332. Kemudian dijajah lagi, dibawa lagi pada kekerasan dan penindasan oleh Yunani. Terjadi perang, terjadi kriminalitas dan penderitaan, terjadi silih berganti. Sehingga tidak ada harapan, tidak ada perbaikan masyarakat, ya, atau bangsa Israel itu sendiri. Mereka mengharapkan kedatangan Raja Al-Masih yang dinantikan belum juga muncul-muncul, belum datang pada waktu itu. Sehingga nabi-nabi juga tidak muncul. Nah, firman Tuhan yang menyegarkan kemudian menjadi langka sehingga seorang ahli hikmat pengkhotbah menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bumi. Segalanya penuh dengan kesia-siaan. Untuk segala sesuatu itu ada masanya, dijelaskan dalam kitab Pengkhotbah. Nah, saudara, namun di waktu menderita, waktu yang terus berjalan dengan begitu cepat, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang memberikan gambaran kepada orang percaya bahwa pada waktu yang sebenarnya, pada saat itu Tuhan akan segera datang. Ya, kita akan melihat tentang waktu di sini. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan bahwa waktu di sini adalah waktu bicara tentang karunia Tuhan bagi orang percaya. Saya ulangi, waktu di sini adalah waktu berbicara tentang karunia Tuhan bagi orang percaya. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemakaian bahasa Yunani tentang waktu ada dua pengertian. Yang pertama itu adalah kronos, bicara tentang suatu proses dari peristiwa dan keadaan yang berawal dan yang berakhir. Proses ini seperti titik-titik yang membentuk garis, kemudian menghilang, nah, dan muncul kembali. Atau paling gampang, kronos di sini seperti waktu kronos di sini
seperti kita membaca sebuah kalender. Nah, waktu yang terus berjalan ini. Tetapi yang kedua adalah waktu di sini, karunia Tuhan di sini adalah tentang kairos. Kairos yang memiliki pengertian, pemahaman, kesempatan bahwa setiap titik itu tidak akan terjadi lagi. Kesempatan hanya datang satu kali, tidak berulang-ulang. Kalau kita diberikan kesempatan, ada peluang besar. Nah, itulah waktu Waktu kairos, ya. Waktu kairos. Kita diberikan kesempatan. Nah, itu karunia Tuhan bagi seseorang. Jadi tidak akan terulang. Oleh karena itu, ia menjadi sebuah kesempatan yang tiada duanya untuk diisi. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berpegang pada karunia Tuhan ini tentang waktu, yaitu kairos. Jika dibandingkan dengan umur bumi dan planet-planet alam semesta yang jutaan tahun lebih keabadian, waktu manusia sebenarnya sangat singkat dan sangat sementara sekali. Dijelaskan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-48. Dikatakan di sana, Mazmur 89 ayat yang ke-48, ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Nah, itu bicara tentang waktu yang sangat singkat bagi manusia. Ayat yang ke-90, pasal 90 ayat 5, kitab Mazmur pasal 90 ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Baru kemudian pada ayatnya yang ke-10, Mazmur 90. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah keadaan manusia yang hidup terlalu singkat dibandingkan dengan umur bumi dan planet-planet lainnya. Nah, manusia hanya seperti titik atau debu yang kecil sekali di hadapan Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat itu berisi beraneka ragam peristiwa dan keadaan, bahkan yang bertentangan antara satu dengan yang lain, seolah-olah tidak ada yang pasti. Otak manusia tidak ada yang mampu menggapai semuanya. Sehingga banyak manusia menjadi frustasi, banyak manusia menjadi depresi, menjadi bingung dengan keadaan. Jika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak memahami pekerjaan Allah, maka kita telah membuang waktu kita yang begitu banyak. Artinya, kalau kita membuang waktu begitu percuma, waktu yang banyak kita buang menjadi percuma, artinya saudara, kita dengan sendirinya mengurangi masa hidup kita di dunia ini. Logikanya begitu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya waktu yang Tuhan berikan ini sebagai karunia Tuhan, ya, yaitu kairos, kesempatan
Mari kita isi dengan segala perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Mari kita isi untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita isi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita isi untuk memahami rencana Tuhan, memahami firman Allah, kesempatan-kesempatan untuk kita beribadah dan sebagainya, melayani Tuhan. Nah, kita gunakan waktu itu. Waktu yang merupakan karunia Tuhan bagi saudara dan saya, yaitu Kairos itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan waktu-waktu ini. Bagi Tuhan sang pencipta waktu, sang pengatur waktu, Dia mengetahui waktu itu, waktu tersebut. Kairos secara utuh, Dia lebih mengetahui. Bahkan Dia mengaturnya dan mengarahkannya dengan cermat sehingga tidak ada yang kebetulan baginya. Bagi Allah tidak ada yang kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Oleh karena itu, hanya Allah lah yang dapat diandalkan untuk menjadi dasar berdiri teguh di tengah berbagai guncangan dan penjungkir balikan, di tengah ketidakpastian dan ancaman penyirnaan. Penyirnaan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, pudarnya terang kita, pudarnya cahaya yang ada pada diri kita. Tetapi mari kalau kita bersama Tuhan dengan Sang Pencipta, Pengatur, dan Pengarah waktu, itulah kita akan melangkahkan kaki, memasuki dan terus berjalan di tahun 2024 ini sampai seterusnya. Maka saudara, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Berita pengkhotbah bahwa di tengah kesia-siaan ini, janganlah hidup kita menjadi sia-sia juga, tetapi kita mau hidup secara positif terhadap waktu dan terhadap pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Betapa pentingnya titik waktu yang kita miliki untuk kita isi dengan kita gunakan dengan benar. Sebab Tuhan tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah dan bermakna pada waktunya saja, melainkan juga akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Betapa indahnya di tengah dunia yang tidak sempurna, kemampuan manusia yang serba terbatas dan penuh kefanaan, kita dapat melihat dan mengimani apa yang melampaui apa yang kelihatan dan segera berlalu ini, yakni karya dan pengaturan Tuhan yang utuh akan waktu, bahkan tujuan Tuhan yang akan membawa kepada kekekalan masa depan setelah waktu itu sendiri berakhir, atau Kairos itu. Nah, mari kita mau memperhatikan waktu-waktu kita yang ada, yang merupakan karunia Tuhan bagi saudara dan saya, tentang kesempatan, tentang Kairos itu. Hal itu akan membawa hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh gebiar nilai-nilai dunia yang serba terbatas dan fana ini, melainkan kita dituntun dan ditentukan oleh nilai-nilai kekekalan. Itulah yang akan membawa kepada hidup yang penuh hikmat dan bermakna, penuh ketenangan, dan tentunya penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita mau berbahagia masa depan yang cemerlang yang disediakan oleh Tuhan menurut karunia Tuhan, menurut Kairos itu. Ya. Kemudian ada sebuah masa depan yang sangat mulia yang diberikan, yang dijanjikan dan yang disediakan Tuhan tentang langit baru dan bumi yang baru. Sebagaimana yang disaksikan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 21 ayat 1 dan seterusnya. Langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru turun dari langit. Artinya bukan berasal dari dunia. Bukan hasil pencapaian karya manusia. Bukan hasil dan pencapaian karena kita adalah orang baik. Bukan. Tetapi karena Kairos itu, karunia Tuhan itu semata untuk orang percaya. Sehingga Tuhan berjanji untuk menyediakan tempat itu. Allah sendiri, Ia akan menjadi Allah kita.
Ya, mereka akan menjadi umatnya, atau kita akan menjadi umat-umat kesayangan Allah. Ya, menjadi umat yang dikasihinya, akan menjadi umat yang selalu diperhatikan dan akan menerima, menempati janji Tuhan tentang masa depan yang cemerlang, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah, artinya akan terjadi sebuah persekutuan antara Allah dan manusia yang demikian indah dan bermakna dan baiknya Tuhan kita. Tidak ada derita di sana, tidak ada perkabungan, maut dan air mata. Dia akan menyediakan, Tuhan akan membuat kita penuh dengan sukacita. Tuhan akan menghapus segala air mata. Ia akan menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan menjadikan semua menjadi baru. Yang lama telah berlalu, dan Dia adalah Sang Alfa dan Omega, awal yang akhir, pengatur dan pengarah waktu, kairos, kesempatan itu. Kita akan masuk dalam langit baru dan bumi baru yang telah ditentukan oleh apa yang kita lakukan dengan waktu yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau isi waktu itu. Bukan saja dengan hidup berfoya-foya, tetapi kita mau mengisi dengan penuh makna. Kita mau mengisinya dengan penuh manfaat bagi orang banyak. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Tuhan akan menolong kita. Kita minta Tuhan menyertai kita di dalam menjalani tahun 2024 ini. Tuhan Yesus sendiri akan mengidentifikasikan kita, ya, mengidentifikasikan manusia yang hina, tetapi yang sudah percaya kepada Tuhan, yang membutuhkan, yang lapar, yang haus, telanjang, yang terasing, sakit, dan terpenjara. Apa yang kita lakukan kepada mereka? Mari kita mau berbuat sesuatu, mengisi waktu kairos itu. Itulah yang akan kita lakukan, dan Tuhan Yesus Sang Raja dan Sang Hakim itu sendiri yang akan memberkati hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar renungan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kiranya menyertai dan menolong kami di sepanjang tahun 2024 yang akan kami jalani ke depan. Kami tahu, kami yakin, dan kami percaya ada masa depan yang cemerlang yang Tuhan telah siapkan untuk kami. Dan kami akan menempatinya sesuai kami menjalani waktu kairos di tengah-tengah dunia ini. Waktu dan kesempatan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Kami penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan